Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 698. Si Rena pun bertanya pada security yang baru bercerita, "Oh ya Patrus, di mana pemuda yang berbohong itu?" Security pun menjawabnya, "Itu non ada di seberang jalan. Lagi mengambil uang di ATM. Katanya mau makan di restoran. Masa punya uang 500 ribuan. Dia mau masuk ke dalam. Mengajak bapak dan ibu ini untuk makan. Jadi kita melarangnya. Padahal harga porsi makan satu orang saja jutaan. Kita curiga pemuda itu punya niat tak baik. Mencuri atau mencopet. Nanti bapak ibu tua ini yang dikorbankan. Sedang dia lari keluar. Jadi kita tak izinkan. Dan saya katakan pada pemuda itu, kalau punya uang 5 juta, baru diperbolehkan masuk. Tapi ternyata dia tak punya. Sudah dari tadi tak kembali. Padahal mesin ATM-nya dekat di depan. Ngumpet kali pemuda itu. Kasihan bapak ibu tua ini dibohongin. Menunggu janji palsunya. Di tengah itu Aditya pun mendekat. Bersama Niken dan Morita yang juga melihatnya. Aditya pun bertanya pada security-nya, "Oh ya Pak Satpam, memangnya ada apa? Bapak dan ibu ini kok berada di sini? Kan ini bukan tempat umum." Aditya tak sengaja berkata hal yang sama dengan security yang sebelumnya. Petugas Satpam itu menjawabnya, "Iya Mas, benar itu. Saya tadi bilang begitu. Maksudnya kasihan bapak ini, mau diajak makan ke dalam restoran. Tapi ternyata dibohongi oleh seorang pemuda. Jadi bapak dan ibu ini masih menunggunya. Saya mau minta keluar juga tak tega. Sebab usianya juga sudah tua." Terlihat Pak Sarmin dan Ibu Marni. Serta pula cucunya. Bajunya memang agak kotor, kusut dan agak berbau. Si Rena, Niken dan lainnya. Hanya melihatnya saja, mereka tak dekat-dekat sekali. Apalagi menggendong anak kecil itu. Si Rena tak melakukan. Sebab di samping bajunya kotor, Rena juga tak mengenalnya. Sedang Aditya, yang mendengar cerita itu pun langsung berkata, "Oh berarti kurang ajar sekali ya pemuda itu. Orang tua sampai dibohongi begini. Tapi jangan khawatir bapak dan ibunya. Saya yang akan membelikan." Aditya pun lantas berkata, "Oh ya Pak Security, tolong pesankan makanan restoran. Dibungkus 3 dan berikan bapak ini. Biar bapak dan ibu ini bisa makan di luar." Aditya pun juga sama, tak dekat-dekat dengan Pak Sarmin. Karena Pak Sarmin dan Ibu Marni dikiranya seorang pengemis yang hanya perlu dikasih makanan dan uang. Aditya pun lantas mengeluarkan uangnya lagi. Rena, Niken dan teman lainnya pun melihatnya. Aditya itu hendak memberikan uangnya pada bapak dan ibu tua itu. Rena dan Niken mengira lagi, Aditya benar-benar baik orangnya, perhatian pada orang tak punya. Namun saat Aditya memberikan uangnya, serta juga menyuruh security agar membawakan makanan restoran, Pak Sarmin pun bicara lagi. "Oh terima kasih Mas, tapi saya tak mau menerimanya. Sebab saya dan istri sudah berjanji akan menunggu pemuda itu kembali. Berjanji tak akan kemana-mana." Pak security pun membalasnya, "Tapi bukankah Bapak lihat sendiri? Sudah 20 menit dia belum kembali. Itu namanya pemuda itu sudah pergi. Bapak dan ibu sudah dibohongi." Pak Sarmin pun lantas bicara, "Oh itu saya masih percaya Pak Satpam. Pemuda itu akan kembali. Meski tak punya uang dia akan ke sini. Karena motornya ada di situ. Motornya ditinggal di sini." Security pun melihatnya. Si Rena, Niken dan lainnya. Serta Aditya itu sendiri. Juga melihat motor bebek biasa. Yang rada aneh satu-satunya di sini. Padahal yang parkir mobil-mobil mahal semua. Security-nya pun langsung tersadar. Salah satunya pun bilang, "Oh ya saya lupa. Kalau gitu motornya diparkir di luar pos saja. Kalau bos tahu dan manajer tahu itu, kita akan dimarahi." Satu orang security pun memindahkan motornya Kenshin. Si Rena dan Niken tak mengenalnya. Sebab itu motornya pekerja kebun yang kerja di rumahnya Kaori, yang dipinjam oleh Kenshin. Niken pun lantas bicara pada Rena, "Oh ya Rena, kayaknya bapak tua ini agak sombong juga ya Rena. Diberi uang olehmu dia tak mau.
Dibelikan makanan restoran dan dikasih uang, Aditya juga tak menerima. Malah percaya pada seorang pemuda yang naik motor biasa. Menunggu pula akan diajak makan di dalam. Aku rasa bapak ini sudah dibohongin. Sebab harga bayar makan di restoran ini bisa lebih mahal dari harga motornya. Jadi itu tak mungkin Rena. Pemuda yang ditunggu bapak ini mungkin punya tujuan tersendiri, punya niat mencuri atau mencopet. Dengan mengajak bapak tua ini masuk ke dalam. Waduh, Niken sudah berpikiran jelek sekali. Karena belum tahu siapa yang sedang ditunggu oleh Pak Sarmin. Si Rena pun bahkan juga berkata, iya sih Niken, kayaknya itu ada benarnya juga. Kalau gitu kita masuk saja ke dalam. Biar security yang jaga keamanan. Aditya pun mengajak Rena, ayo Mbak Rena kita masuk ke restoran lagi. Aditya berjalan di sampingnya Rena, seolah-olah menjadi pacarnya. Mereka pun lantas masuk ke dalam. Sedang Pak Sarmin masih setia menunggu Kenshin. Hingga 10 menit kemudian, terlihat Kenshin datang, sambil membawa tas plastik hitam. Kenshin tak sendirian, di samping kiri dan kanannya. Ada orang berdasi berpakaian rapi, yang dikenal oleh security. Itu Pak Roni, kepala pimpinan bank yang ada di seberang. Serta juga manajer bernama Ibu Rosi datang, menemani pemuda itu. Security jadi bertanya-tanya, langsung curiga jadinya. Jangan-jangan pemuda itu telah mencuri, hingga orang penting bank itu datang ke sini. Apa mau mencari informasi? Apa mau melaporkan? Mereka pun masih melihatnya. Sampai Kenshin mendekat, kemudian menghampiri Pak Sarmin. Dan Kenshin menggendong cucunya. Kenshin pun bicara pada Pak Sarmin. Sedang kepala pimpinan bank itu berkata pada security, oh ya Pak Security, kami ke sini mau bilang, kalau jangan sampai petugas keamanan di sini, khususnya Anda berdua, melarang pemuda itu masuk ke dalam restoran. Sebab tak sengaja saya bertemu pemuda itu, yang masuk mau mengambil uang di teller. Kebetulan saya mengenalnya, hingga kita bicara sebentar. Dan tahu kalau Anda security telah melarangnya. Ini saya ke sini mau ke Pak Yoga. Akan memberitahukan secara langsung, agar apa yang dimau pemuda itu, baik makan di sini maupun mengundang orang lain, jangan sekali-kali sampai dilarang. Biar restoran ini bisa makin maju ke depannya. Kalau gitu saya mau masuk ke dalam. Menemui Pak Yoga bos kalian. Ingat yang baru saya katakan. Dan jangan banyak tanya. Security pun terheran, terkejut. Bingung-bingung mereka, tak mengerti sekali, mengapa orang penting bank itu bicara seperti itu. Tapi mereka tak bisa membantah. Karena memang yang berkata, pejabat bank ternama, terlebih masuk akan menemui bosnya. Mereka pun ketakutan, kalau akan dilaporkan. Kemudian Pak Roni, kepala bank itu lalu bicara pada Kenshin. Oh ya mas, saya tinggal masuk dulu ke dalam. Ibu Rosi manajer bank itu pun sama. Mereka nampak hormat ke Kenshin. Security-nya jadi kebingungan. Setelah Pak Roni dan Ibu Rosi berjalan, kemudian Kenshin berkata, oh ya Pak Security, ini saya sudah membawa uangnya. Kenshin membuka plastik hitamnya, yang berisi penuh uang besar. Bertumpuk-tumpuk jumlahnya. Security makin kaget melihatnya. Lalu Kenshin bicara, oh ya sekarang apa saya boleh masuk ke dalam? Mau pesan tempat duduk yang VIP? Mau pesan makanan yang paling mahal harganya? Paling enak di sini, untuk Pak Sarmin dan Ibu Marni. Serta untuk adik kecil ini. Security pun menjawabnya. Baik-baik mas, mari saya antarkan. Pak Sarmin dan Ibu Marni. Kedua orang tua yang bajunya kusut, akhirnya bisa masuk ke restoran. Diantar dua orang security. Sedang Kenshin ada di belakang. Sambil menggendong anak kecil, Kenshin berjalan pelan. Saat Pak Sarmin masuk itu, terjadi kehebohan. Semua tamu yang makan di sini, orang-orang kaya yang banyak uangnya, mereka pun seperti tak terima. Ada yang berdiri, ada yang marah. Mereka pun melihat ke arah Pak Sarmin, yang diantar security, menuju ruang VIP. Padahal mereka orang tak punya. Pakaiannya jelek dan bernoda. Orang-orang kaya itu sewot jadinya. Mereka hendak protes menghampiri security. Di tengah itu Niken bicara pada Rena. Oh ya Rena, lihat-lihat itu. Bukankah itu orang tua yang di luar?
Kok sekarang bisa masuk ke dalam? Si Rena melihatnya dengan terheran. Security mengantarnya dengan ramah. Padahal tadi tak suka. Aditya pun sama. Kok bisa-bisanya pengemis dibiarkan masuk ke sini? Apa tidak mengganggu kita yang makan di sini? Begitu bisik hati Aditya. Merasa marah dan tak suka sekali. Niken pun bertanya. Terus siapa Rena yang ditunggu bapak itu? Ternyata bisa makan di sini. Mengajak bapak dan ibu itu. Si Rena pun tak tahu. Hingga tiba-tiba terlihat seorang pemuda menggendong anak kecil berjalan di tengah-tengah. Si Rena dan Niken melihatnya. Langsung saja mereka berkata, Niken itu bicara, Lolo Rena itu. Itu bukannya. Bukankah itu Mas Kenshin Rena? Kok dia ada di sini? Niken terkejut sekali. Rena pun melihatnya. Terkaget langsung jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.